zikrul jalalah la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya zikir ini adalah ijazah dari Nabi yang diperuntukkan untuk umatnya, untuk kita hadirin. Zikrul jalalah la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Jika kita bisa istiqamah membaca zikir ini, insya Allah ketika kita sakaratul maut, ketika kita akan meninggal, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dan ucapan la ilaha illallah adalah pertanda seseorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini yang memang yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi menginginkan umatnya ini untuk selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Makanya Nabi ketika Nabi memberikan ijazah ini, sebelumnya Nabi susah karena waktu itu banyak dari umat Nabi Muhammad SAW yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ketika Nabi susah, ada seorang awliya minas salihin, seorang wali min awliyaillah bermimpi bertemu dengan Nabi, dan Nabi mengijazahi dengan zikrul jalalah la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Dan zikir ini insyaallah akan jadikan sebab jika seseorang istiqamah, insyaallah dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dan zikir ini hadirin jangan hanya dibaca ketika majelis, jangan ketika majelis dalail atau majelis-majelis yang lain zikir ini dibaca, tapi sebisa mungkin bisa diistiqomahi selesai sholat. Selesai sholat baca sendiri la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, sampai selesai. Jadi kita biasakan dengan selalu berzikir dengan zikir yang diijazahi oleh Nabi, dan kita berharap minta kepada Allah barakah dari pembacaan zikir itu bisa menjadikan hati kita ditetapkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Jadi diminta hadirin jangan hanya dibaca ketika majelis, ya, bisa diistiqamah, insyaallah lebih bermanfaat. Jika kita istiqamah, maka zikir ini insyaallah akan menetap dan kuat di hati kita. Karena hadirin, orang kalau sakaratul maut, orang ini kalau sudah sakaratul maut, ketika diambil nyawanya oleh malaikat Israel, ditarik nyawanya, itu luar biasa sakitnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang maksum, yang terjaga dari dosa, Nabi yang diberi gelar Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi yang dijadikan oleh Allah sebab Nabi surga dan neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk kita dan termasuk alam semua ini, dunia ini disebabkan dan diciptakan disebabkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika beliau sakaratul maut, beliau merasa sakit sampai beliau mengeluarkan kata-kata karena sakitnya roh ketika akan berpisah dari badan ketika dicabut oleh malaikat Israel alaihissalam. Akhirnya beliau meminta kepada Allah agar timpaan sakit sakaratul maut ini ditimpakan kepada dirinya, agar apa? Agar kita ketika kita meninggal, sakaratul maut yang sakit itu diperingan oleh malaikat, diperingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena cintanya Nabi kepada kita. Dan Nabi juga memberi ijazah zikrul jalalah itu karena Nabi cinta kepada kita.
karena Nabi berharap kita tidak terlalu sakit ketika sakaratul maut dan kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dan juga pembacaan sholawat dalailul khairat ini, pembacaan sholawat dalailul khairat seperti yang jenengan baca tadi di dalam doa niat, di dalam setelah asmaul nabi, ya, itu ada kata-kata, ada doa yang berharap di sini agar kita ketika kita meninggal dalam keadaan membawa iman dan tetap berakidah dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ini juga doa-doa yang berharap dan meminta kepada Allah agar ketika kita meninggal dalam keadaan tetap iman dalam keadaan husnul khatimah. Dan banyak zikir-zikir yang lain sebetulnya yang bisa untuk menetapkan iman. Di antaranya juga ada Ratibul Haddad. Ratibul Haddad itu kalau dibaca di malam hari setelah ba'dal maghrib, kita membaca Ratibul Haddad, ada doa-doa yang ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ini juga Ratibul Haddad itu kalau dibaca rutin istiqamah, insyaallah itu juga akan menjadikan sebab jika kita di malam hari itu meninggal, diambil nyawa kita oleh malaikat Israel, insyaallah barokah dari doa dalam Ratibul Haddad itu jadikan sebab kita juga husnul khatimah. Nah, husnul khatimah akhir, husnul khatimah ini akhir suksesnya seseorang ketika dia berpindah dari dunia ke alam barzakh. Kalau seseorang ini tadi meninggal dalam keadaan su'ul khatimah di akhir hayatnya, maka celaka mulai dari dia di alam kubur, di barzakh, sampai nanti yaumil qiyamah, sampai ditimbangnya Allah subhanahu wa ta'ala, akan merasakan siksa dan celaka yang pedih. Kalau husnul khatimah di akhir hayatnya dia, insya Allah dia akan mendapatkan nikmat di alam kubur dan seterusnya sampai nanti yaumil qiyamah. Semoga barokah hadirin pembacaan kita malam ini bisa menjadikan sebab kita diberi kuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala iman dan Islam kita, dan semoga kita bisa istiqamah, bisa selalu menjalani sholawat untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat menyenangkan Nabi Muhammad dengan banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Amin ya Allah. Wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan. Kam laka alaina min ihsan. إحسانك القديم يا حنان يا منان.
يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.